waris menurut hukum perdata. Hukum waris menurut KUH Perdata adalah aturan hukum yang mengatur tentang perpindahan hak kepemilikan harta kekayaan. 4 golongan yang berhak menerima warisan. Yang pertama, golongan 1. Dalam golongan ini, suami atau istri dan anak keturunan pewaris yang berhak menerima warisan. Yang kedua, golongan 2 adalah mereka yang mendapatkan warisan bila pewaris belum mempunyai suami atau istri dan anak. Kemudian golongan yang ketiga, golongan ini pewaris tidak mempunyai saudara kandung sehingga yang mendapat waris adalah keluarga dalam garis lurus ke atas, baik dari garis ibu maupun ayah. Yang keempat, golongan 4. Golongan ini yang berhak menerima warisan adalah keluarga sedarah dalam garis atas yang masih hidup. Agar dapat menjadi ahli waris harus memenuhi beberapa persyaratan. Yang pertama, harus ada orang meninggal dunia. Yang kedua, ahli waris harus ada pada saat si pewaris meninggal. Yang ketiga, seorang ahli waris harus cakap. Di dalam hukum waris perdata dikenal ada 2 cara untuk memperoleh warisan. Yang pertama sebagai ahli waris menurut undang-undang, dan yang kedua karena ditunjuk dalam surat wasiat. Kemudian ada faktor penyebab terjadinya seorang ahli waris tidak mendapatkan warisan. Yang pertama, karena mereka yang telah dihukum karena dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh si pewaris. Yang kedua, mereka yang dengan putusan hakim pernah dipersalahkan karena fitnah telah mengajukan bahwa si pewaris telah melakukan kejahatan yang diancam dengan hukuman penjara 5 tahun atau lebih. Yang ketiga, mereka yang dengan kekerasan atau perbuatan telah mencegah si pewaris untuk membuat surat wasiat. Yang keempat, mereka yang telah menggelapkan, merusak, atau memalsukan surat wasiat dari si pewaris. Badan hukum. Pengertian badan hukum dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai organisasi atau perkumpulan yang didirikan dengan fakta yang otentik dan dalam hukum diperlakukan sebagai orang yang memiliki hak dan kewajiban atau disebut juga dengan subjek hukum. Ciri-ciri badan hukum. Yang pertama, memiliki kekayaan sendiri, maksudnya yang terpisah dari kekayaan orang-orang yang menjalankan kegiatan dari badan-badan hukum tersebut. Yang kedua, memiliki hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang terpisah menjalankan kegiatan badan hukum. Yang ketiga, memiliki tujuan tertentu. Dan yang keempat, berkesinambungan. Artinya, keberadaannya tidak terikat pada orang-orang tertentu. Kemudian ada bentuk-bentuk badan hukum. Yang pertama, perhimpunan. Perhimpunan adalah suatu perkumpulan yang terbentuk dari sukarela dan sengaja dari beberapa orang yang mempunyai tujuan untuk menguatkan kedudukan atau kemampuan ekonomis mereka. Kemudian yang kedua adalah persekutuan orang dan yang terakhir adalah organisasi. Kemudian jenis-jenis badan hukum. Yang pertama ada badan hukum publik, contohnya seperti Negara Republik Indonesia, Pemerintahan Daerah, dan Bank Indonesia. Yang kedua ada badan hukum privat, contohnya untuk kepentingan individu. Hukum perkawinan menurut hukum perdata, artinya suatu hukum yang mengatur segala bentuk dan tata cara perkawinan yang sah di mata negara menurut undang-undang. Syarat-syarat hukum perkawinan. Yang pertama ada syarat material. Syarat material disebut juga dengan syarat inti atau internal, yaitu syarat yang menyangkut pribadi pada para pihak yang hendak melangsungkan perkawinan dan izin-izin yang harus diberikan oleh pihak ketiga dalam hal-hal yang harus ditentukan oleh undang-undang. Yang kedua, syarat formil atau eksternal adalah syarat yang berhubungan dengan tata cara atau formalitas yang harus dipenuhi sebelum proses perkawinan. Tata cara melangsungkan perkawinan ada 4 tahap, yaitu yang pertama laporan, yang kedua pengumuman, yang ketiga pencegahan, dan yang keempat pelangsungan. Akibat hukum perkawinan, salah satunya ialah suami istri memikul tanggung jawab yang luhur untuk menegakkan rumah tangga berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Hak dan kewajiban suami istri salah satunya ialah timbulnya hak harta gono-gini dan hak asuh anak. Asas-asas hukum perkawinan ada 2. Yang pertama asas-asas perkawinan menurut KUH Perdata dan yang kedua asas-asas perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.
Asas-asas hukum perdata. Asas hukum merupakan aturan dasar dan prinsip-prinsip hukum yang abstrak dan pada umumnya melatar belakangi peraturan konkret dan pelaksanaan hukum. Ada 12 macam asas-asas hukum perdata. Yang pertama, asas kebebasan berkontrak. Yang kedua, asas konsensualisme. Yang ketiga, asas kepercayaan. Yang keempat, asas kekuatan mengikat. Yang kelima, asas persamaan hukum. Yang keenam, asas keseimbangan. Yang ketujuh, asas kepastian hukum. Kedelapan, asas moral. 9, asas perlindungan. 10, asas kepatutan. 11, asas kepribadian. Dan yang terakhir adalah asas itikat baik. Hukum perjanjian. Perjanjian adalah peristiwa di mana seorang berjanji kepada orang lain atau di mana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal. Asas-asas hukum perjanjian. Yang pertama ada asas konsensualisme, yang kedua asas kebebasan berkontrak, yang ketiga asas personalia, yang keempat asas itikat baik, dan yang kelima adalah asas pacta sunt servanda. Macam-macam perikatan dalam hukum perjanjian. Yang pertama ada perikatan bersyarat, yang kedua perikatan yang digantungkan pada suatu ketetapan waktu. Yang ketiga ada perikatan yang membolehkan memilih, yang keempat perikatan yang dapat dibagi dan tidak dapat dibagi, dan yang kelima perikatan dengan penetapan hukum. Penyebab dihapusnya suatu perjanjian yang pertama satu pembayaran, yang kedua penawaran pembayaran tunai yang diikuti dengan penyimpanan atau penitipan, dan seterusnya. Hukum keluarga. Hukum keluarga adalah hukum yang mengatur tentang perkawinan dan segala akibat hukumnya. Sumber hukum keluarga. Yang pertama ada sumber hukum tertulis dan sumber hukum tidak tertulis. Ruang lingkup hukum keluarga. Yang pertama ada keturunan, yang kedua kekuasaan orang tua, yang ketiga perwalian, yang keempat pendewasaan, yang kelima pengampuan, dan yang keenam perkawinan atau hukum perkawinan dan hukum kekayaan. Hukum benda. Hukum benda ialah semua kaidah hukum yang mengatur apa yang diartikan dengan benda dan mengatur hak-hak atas benda. Penyebab terjadinya hak pemungut hasil karena adanya titel atau tanda berupa perjanjian, penghibahan, dan surat wasiat. Kewajiban-kewajiban pemegang hak memungut hasil. 1. Kewajiban pada permulaan adanya hak memungut hasil. Yang kedua, kewajiban selama adanya hak memungut hasil. Yang ketiga, kewajiban pada waktu berakhirnya hak memungut hasil. Asas-asas dalam hukum jaminan. Ada 5. Yang pertama ada asas publicitet. Yang kedua ada asas spesialitet. Yang ketiga ada asas tak dapat dibagi. Yang keempat ada asas implicit spelling. Yang kelima ada asas pemisahan horizontal. Lembaga jaminan ada 4, yang pertama hak gadai, yang kedua hak retensi, yang ketiga hak hipotek, dan yang keempat hak privilege. Haki atau hak atas kekayaan intelektual. Haki adalah hak eksklusif yang diberikan suatu hukum atau peraturan kepada seseorang atau sekelompok orang atas karya cipta. Prinsip haki ada 4, yang pertama prinsip ekonomi, yang kedua prinsip keadilan, yang ketiga prinsip kebudayaan, dan yang keempat adalah prinsip sosial. Dasar hukum haki. Dalam penerapan haki tentu berdasarkan hukum-hukum yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kemudian adalah klarifikasi haki. Klarifikasi haki secara garis besar dibagi menjadi 2 bagian, yaitu yang pertama hak cipta dan yang kedua adalah hak kekayaan industri. Hukum waris adat. Hukum waris adat adalah hukum yang memuat garis-garis ketentuan tentang sistem dan asas-asas hukum waris tentang harta warisan, pewaris, dan ahli waris. Dalam masyarakat hukum adat di Indonesia menganut adanya 3 macam sistem kekerabatan. Yang pertama ada sistem kekerabatan patrilineal, yang kedua sistem kekerabatan parental, dan yang ketiga adalah sistem kekerabatan matrilineal. Menurut Yadin Saragih, sistem pewarisan yang ada dalam masyarakat Indonesia dibagi menjadi 2 macam, yaitu yang pertama sistem pewarisan di mana harta peninggalan dapat dibagi-bagikan, dan yang kedua sistem pewarisan di mana harta tidak dapat dibagi-bagikan. Sekian video dari saya, mohon maaf apabila banyak kekurangan dan kesalahan, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.